Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Hadis ke-25. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin yataganna bil Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperhatikan sesuatu sebagaimana Dia memperhatikan seorang nabi ketika membaca kalam ilahi dengan suara yang bagus. Hadis riwayat Bukhari. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kalamnya secara istimewa. Karena para anbiya alaihimussalam membaca kalam Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan dan menghargai mereka. Apalagi mereka membaca dengan suara yang bagus. Perhatian dan penghargaan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih besar. Sedangkan orang-orang setelah para anbiya alaihimussalam akan mendapat perhatian dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keutamaan dan derajat mereka. Berikutnya hadis tentang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Hadis ke-26. An Fudalah bin Ubaidi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu udhunan ila qari'il Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Dari Sayyidina Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih memperhatikan para pembaca Al-Qur'an melebihi seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba wanitanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari kitab Syarah Al-Ihya. Telah menjadi fitrah dan adat kita untuk menyukai nyanyian. Namun karena syariat agama telah melarangnya kecuali dengan syariat-syariat tertentu, orang-orang yang kuat beragama tidak akan mendengarkannya. Meskipun demikian, seorang tuan boleh mendengarkan nyanyian hamba sahaya wanitanya. Penting diperhatikan, janganlah Al-Qur'an dibaca seperti nyanyian. Hal itu berdasarkan hadis Iyyakum waluhuna ahlil ishq. Janganlah membaca Al-Qur'an dengan nada yang kasmaran. Maksudnya, jangan membaca Al-Qur'an dengan nada-nada musik dan suara penyanyi lagu cinta. Para ulama menulis bahwa orang yang membaca Al-Qur'an seperti itu dianggap fasih dan pendengarnya berdosa. Al-Qur'an hendaknya dibaca dengan bacaan yang bagus tanpa aturan nada-nada nyanyian. Di antara sekian banyak hadis yang menerang adalah hadis yang berbunyi, hiasilah Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Hadis yang lain menyebutkan suara yang bagus menambah keindahan Al-Qur'an. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih menulis di dalam kitab Al-Gunya, ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan di Kufah, ada sekelompok ahli maksiat yang sedang berkumpul di sebuah rumah. Dalam kumpulan itu, seorang penyanyi yang bernama Zadzan menyanyi dengan diiringi alat musik. Mendengar suaranya yang merdu, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah baiknya jika suara itu digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Lalu ia menutupkan kain di kepalanya sebagai pernyataan ingkar terhadap keadaan tersebut dan meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan tersebut, Zadzan pun bertanya kepada orang-orang. Maka dia tahu bahwa orang itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat baginda Nabi SAW.
Ucapan itu amat berpengaruh ke dalam hatinya, sehingga ia menghancurkan alat-alat musiknya dan mulai menjadi pengikut Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kemudian hari, ia dikenal sebagai seorang ulama pada zamannya. Banyak riwayat yang memuji orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, namun banyak juga riwayat yang melarang membacanya dengan suara seperti nyanyian sebagaimana diriwayatkan di atas. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Baginda Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan nada Arab, jangan membacanya seperti seorang yang mabuk cinta atau seperti lagu orang Yahudi atau Nasrani. Satu saat nanti akan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran dengan dilakukan seperti para penyanyi dan seperti orang meratapi duka. Yang membacanya tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Mereka akan mendapat fitnah dan orang-orang yang menganggap bacaan mereka itu bagus pun akan terkena fitnah. Syekh Taus rahmatullah alaih berkata, seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, suara siapakah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran? Beliau bersabda, orang yang jika kamu melihatnya membaca Al-Quran, terasa bahwa ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dari suaranya terasa ia dalam keadaan takut. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani setiap orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat dengan tugas khusus, yaitu jika ada orang yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak mampu membacanya sesuai dengan hak bacaan Al-Quran, maka malaikat itu akan membawa bacaan itu ke langit setelah ia memperbaiki bacaan orang tersebut. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika. Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian bagimu.